اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik dan hidayah, dan niayahnya kita sama-sama berkumpul yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Tetapi bulan Rabiul Awal itu kita ceritakan tentang Nabi itu tidak habis-habisnya. Wal qalam wal qirtas wa tanazzaha fil hadaikil asma wal absar. Ujar Habib Ali, buku itu, kertas tidak akan bisa memuat ceritanya Nabi, baik dengan sifat Nabi, dengan keelokan akhlak Nabi. Tidak akan sanggup kertas itu memuatnya. Artinya saking banyaknya tuh, saking mulianya Rasulullah, tidak akan bisa dibatas-batasi akhlak Nabi itu. Karena Tuhan aja sudah menyebutkan innaka la'ala khuluqin azim. Karena sudah Allah Ta'ala langsung memuji. Kalau kita memuji makhluk sama makhluk, paling ada lebihnya dan ada kekurangannya. Itulah makhluk. Si Dindo aja baik benar orangnya, penyayangan benarnya, tapi sayang bang si Dindo aja. Pemalar orangnya ada tapinya terus. Tapi kalau Nabi kadada uji orang Banjar tuh kadada wadaannya. Ada wadaannya. Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa. Siapapun yang melihat Nabi semua cinta lawan Nabi. Melihat wajah Nabi aja ada sahabat melihat wajah Nabi, tidak ada di wajah Nabi itu wajah orang al-kazzab, orang pembohong, pengaraput, kada ada. Sampai Nabi al-Amin digelari. Abu Jahal pun, Abu Lahab percaya lawan Nabi. Nabi kan beriman, itu aja Pak. Tetapi kita termasuk umat yang dipilih oleh Allah, walaupun Nabi kita tiada, kada bersama-sama kita, tetapi kita meyakini ilmu Nabi kita Muhammad SAW yang diturunkan kepada para ulama. Kita ini hanya dengar kisah aja, cerita ini tentang Rasulullah. Itu menimbulkan cinta. Kita itu melihat orang itu akhlaknya luar biasa, timbul mahabbah kita. Orangnya santun, ramah tamah, ditagur kada panggapan. Jadi kita nyaman lawan orang itu. Hati kita pun tambah cinta dan tambah senang. Itulah akhlak Nabi. Kita hendak berpandai nyaman,
Ini sedikit-sedikit salah manggap muha. Ini kan ada kawah itu. Sifat nang ini kan bagus. Ya Nabi kita tuh dimanapun bagana, walaupun di hadapan musuh Nabi, ya satu aja bukannya tuh kadu iman kan makuin Nabi itu aja. Kalau akhlak Nabi semuanya muji, akhlaknya Rasulullah semua muji. Muhammad tuh kayak ini orangnya, kada pendusta, kalau nyoba jualan jujur orangnya, itu aja. Jadi membuat orang mahabbah, timbul cinta. Ya cinta itu kayak itu. Dari mata yang turun ke hati itu betul. Karena melihat hati akhlak-akhlak yang luar biasa. Kita pun lawan seorang guru tadi baiknya, akhlaknya luar biasa. Kada pilih kasih dengan seorang murid. Karena apa? Karena seorang guru itu ada juga pilih kasih. Nang mana nang berduit itu aja nang diparaki. Nang ada berduit, dah biasa. Ada nang itu. Lihat Nabi, dimanapun Nabi, tempat nang ada berduit kan Nabi sama aja. Nang orang miskin, malahan Nabi kita senang duduk orang miskin. Sampai-sampai di dalam Maulid Durat, iza da'ahul miskin ijabahu ijabatan muajjalah. Nabi kita itu kalau dipanggil oleh orang miskin, Nabi kita itu bersegera datang. Senang Nabi mengabulkan hajat orang-orang yang miskin. Itulah akhlak Nabi. Ini kada kalau sudah orang miskin mau undang, nang ada berduit nih, itu dia kan. Malahan jadwal ceramah aja timbul orang ini sedikit aja beri amplop, timbul berciri udah. Ini cirinya, ini sedikit beri amplop nih. Bahaya ini. Sebagai orang da'iyan ilallah itu kan boleh begitu. Nabi kita da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Nabi kita kalau ini aja sampai-sampai masjid aja diciri. Masjidnya aja dia mau jadi khatib 300.000 aja ya, parah ya dari ini tadi. Ini 7,5 aja nih. Ini 750 aja. Ini 200 saja ada usahain dari mana aja. Ada lah itu pian, ada sambatan gini. Kalau penyambatnya ada tuh orangnya itu. Berciri. Ada bapak juga yang menangan. Berciri. Bila duitnya dikit dilimparkan orang lain. Bila duitnya banyak kita nang ambil. Berarti termasuk orang ini kada ikhlas ya kosong boyo coba hari. Ada ikhlas. Oh ya bahan untuk dia Nabi. Nabi kita tuh dakwah kemana-mana berduit kada. Malahan di andaki kotoran Nabi kita tuh. Nabi kita tuh pernah sidin sujud aja diandaki oleh musuh Nabi anu kotoran di pundak Nabi. Diam aja Rasulullah. Itu akhlak Rasulullah. Dakwah Nabi, tapi dakwah sekarang nyaman. Dikasih orang fasilitas nyaman, hotel, tempat guring nyaman. Nabi di Mekah Nabi kita pada tempat lahir Nabi itu. Ya nang kisah kaum muhajirin dan ansar itu gitu ceritanya. Nah itu akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bagus banget kalau kita tuh baca tarikh Nabi itu ada kisah Muhammad Rasulullah adanya kitabnya. Bagus sejarah Nabi. Dan para sahabat itu pun banyak kelebihannya, berbeda-beda punya kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi tadi. Kita aja
bisi guru itu ada perhatian, walaupun kita ini kada punya apa-apa tapi guru terbaik, kada ada perhitungan sini, senang hati, kada mau minta itu minta ini, kada mau bertagih macam-macam. Lihat pian kalau ada guru nang itu memundur daripada hati kada nyaman, hati kita kada nyaman. Untung kalau kita berduit, pas kita sudah bangkrut kah, siapa akan maraki lagi? Ada akun lagi maraki orang, walaupun tuan guru. Alih cari lagi itu tuh. Ya saat jaya kita ada teman ini kita kirimi ini itu ini berikan itu. Pas sudah kita meninggal ada yang datangnya ada akun, bertagihnya banyak. Berarti ini guru kada boleh jerulah contoh nang diulah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti guru tadi kada mutabah lawan Nabi ngadanya. Nang cari guru itu nang mujur mutabah betul-betul lawan Nabi. Baik akhlaknya, baik ilmunya, baik santunnya lawan umat. Itu nang cari. Jadi kursus kumpul bahari. Kursus kumpul nampak mazharnya Rasulullah nampak. Nampaknya mana? Kursus kumpul setiap orang miskin sini lakas datang. Malah sini mau mengirim ajudan untuk mengirimi duit, julungi untuk menambah hiakan acara. Itu akhlak kursus kumpul. Lil yatim wal armalah, Nabi kita tuh senang lawan anak yatim dan janda-janda tua. Nah, ini janda muda bang lah, janda muda nah kita ngalih pulang. Kita pulang ada di orang bahaya meraki janda muda aja, anak pulang sakojan. Wal armalah tuh janda, adanya janda-janda nang kada mampu-mampunya. Ya nang bahari gue sombol nang tiap bulan tuh memberi duit lawan uban janda. Gue sombol tuh termasuk memarina ulun nang diberi sidin tiap bulan sekali. Memarina ulun dulu di jiran lawan sidin. Jadi ada adingnya apa guru tuh Ibu Sarah sih. Jadi Ibu Rahmah tuh nama antariakan duit ngirim titip sini. Jadi itu sombong. Nampak kalau cirinya tuh, ciri mutabah lawan Nabi nampak benar. Jadi kada bisi guru memuluti murid, ya pahna mutabah Nabi ya. Jadi kata kawa kita mandang Nabi situ tuh. Kita tuh melihat guru tuh kawa mencerminkan akhlak Nabi. Itu yang kita lihat nih. Bila guru tadi udah berpaling lawan akhlak Nabi, kayak apa kita mutabaah memandang mazhar Nabi itu kata kawa luput lawan gawinnya luput. Itu yang orang nang ngikutin jalan nur hakikat Nur Muhammad tuh melihat guru seakan-akan Nabi, melihat kayak ini akhlak Nabi, kayak ini melihat kita kayak ini Nabi, kayak ini Nabi. Jadi kita mau melihat Nabi kita tuh kan bersahabat, kita ini kan ada mementingkan pribadi kan ada. Kalau sini untuk perang, sini minta duit untuk para sahabat. Kalau sini untuk perang. Tapi kalau untuk mengisi kantong pribadi kan ada Nabi. Macam-macam mengguru-guru ya. Ada guru tuh yang pintar mengepek, ada juga pintar mengepek. Ulun ini ada sedikit guru yang membuat tatai-tatai yang pandai nih. Arat mengepek, menyentil. Nah, ada juga yang kata mengepek. Itu bahasa Banjar aja mengepek-epek tuh. Jadi nyaman bila kita mutabah Nabi nyaman.
punya guru bisi, guru mutabahir Nabi luar biasa, baik gaya bepandirnya, baik santunnya bepandir, nyaman kita mengikuti. Jadi kita kau memandang hakikat Nabi Muhammad itu lawan diri ulama tadi. Oh ya ini menggaji man ra'al ulama fakana mara'ani, man zaral ulama fakana zarani, man safahal ulama fakana safahani, man jalasal ulama ya Nabi, barang siapa yang sekedudukan dengan ulama maka seakan-akannya sekedudukan dengan aku. Tetapi ulama nang mana nang dimaksud oleh menggejal ini ialah ulama nang buju-buju mutabah lawan Nabi. Sekedudukan kita lawan ulama tadi, tapi ulama tadi pengeramput kayak begini mengikuti Nabi. Duduk kita timbul kita eterat hati kada bagus lawan guru tadi. Alih akhir zaman kada bebarak sambut orang salah, padahal kita kan masalah orang doa ada masalah, tapi kita satu aja pandangan kita, nang mananya mutabah Nabi itu aja kamu yang paham ha. Karena bilang salah, padahal kita kada sedang bermasalahan orang, bain dah bermasalahan orang lain. Kita tuh bujur-bujur memandang hakikat Nabi Muhammad situ. Hidup tuh jangan ada banyak masalah. Kalau kita mulah seorang masalah ya dah diulah-ulah masalahnya. Kan bagus-bagus, jangan diulah-ulah. Nyaman orang. Ini diulah-ulah. Ya bahan hakikat Muhammad kosong itu di segi akhlak kosong. Karena hakikat Nabi Muhammad itu ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa, jelas itu dah. Habib Ali menyebutkan jenazah Habib Ali, Nabi itu ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa. Itu jelas. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, ya Nabi itu hadis. Aku diutus di Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita siapa kita ikuti. Kalau ada Nabi Muhammad diikuti. Nah kayak almarhum guru cantung berarti. Hanya dia guru cantung nih. Banyak orangnya. Guru cantung itu setiap dihilangi sini beri duit. Apalagi lawan santri, orang menuntut ilmu. Kada santri beri sidin beri duit lawan santri. Termasuk kawan ulun pernah ada datang ke sana. Anak beri duit, terbalik sidin beri duit. Nah, orang guru cantung tuh. Wah sidin berkebun aja gawian. Nah. Akhlaknya guru cantung tuh. Alih jari ulama nang itu. Kalau masyhur orangnya, mastur, tersembunyi. Tetapi akhir hayat sidin Allah masyhurkan. Sampai-sampai makam sidin pun Allah masyhurkan. Walaupun unjut katanya itu jauh. Kita ke Samarinda dari guru cantung mungkin sekitar 3-4 jam 5 jam hanya sampai. Bisa lebih dari Samarinda ini. Datangi orang aja. Kenapa? Karena mau mengambil berkah sidin tadi. Ilmu sidin luar biasa guru cantung. Sampai wah ini dikenang orang ceritanya. Akhlaknya tuh. Nabi kita Muhammad SAW, kita bacalah hadis nih. Kita lawas kadang baca kitab. Kita ngambil berkat Rasulullah di bulan Maulid. Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata syai'un malakah. Tidaklah masuk surga siapa yang berbuat jahat kepada pelayannya.
kita tuh bisi pembantu kah. Jadi kita pembantu kita tuh jangan dibeda-bedakan dengan kita tadi. Jangan sampai inya nang kada mampu kita hulunakan nang inya nang kada mampu tadi, jangan. Kalau kita tuh bagus, nang kayak kawanan aja lan pembantu tuh bagus, ramah, walaupun inya kita perintah kada apa-apa, tetapi kita jangan kasar, jangan menyakiti hatinya. Dan masuk perbuatan jahat ujasin kepada hamba sahaya ataupun pelayan ialah tidak memberi makan dan pakaian yang cukup sesuai akan beri gajinya, dan membebani dengan tugas yang tidak sanggup dikerjakan jahil adat serta memaki dan menyakitinya, jangan. Inya salah sedikit dimaki-maki, jangan. Kalau kau yang kita bisi pelayan, bisi membantu rumah tangga, lang gini sagilo larang. Nah nyaman do pian iwak anak. Iwak anak pernah makan pian lah. Iwak anak sapat halus, nang halus itu, nang langsung makan aja. Digoreng garing-garing langsung makan aja lagi, langsung kalau kepalanya dimakan, nyaman tuh, ngalih dijari tuh menangguk musim iwak anak. Kalau iwak anak di kampung bahari ini sudahnya keluar dulu bisa sampai 30 sekilo, termasuk langka lah. Kita baik-baiklah lawan pelayan tadi, jangan menyakitinya, jangan membebani tugasnya yang inya kada sanggup. Jika seorang memperlakukan hamba sahaya dengan cara itu, maka ia akan dibalas untuk sahaya itu di akhirat sebagai yang mana disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Diazab kita, disiksa karena di akhirat, ditanggungjawabkan tugas kita tadi atas perbuatan kita dengan pelayan tadi. Kada itu aja bang, semuanya nang kita lakukan ini tidak tanggung jawabkan ya di akhirat itu. Tahun kita nih selamat tahu kada lagi, mudah-mudahan selamat berkat Rasulullah, kita memuji Nabi juga. Jadi kita disuruh minta maaf, minta reda dengan orang itu. Jadi pian kalau kita ini misi bini lah, kita ini banyak memerintah bini. Sayang aja ulakan mang teh aja, ulakan ini. Kita tuh terkadang kan nyadar tuh, terkadang bini lapah ya lo, terkadang doh kita tuh terkadang kan menyadari itu. Padahal kita tuh terima kasih bener lawan bini, terima kasih banyak lawan bini. Minta rida, paling banyak minta rida tuh lawan bini, sama ya kita. Kada pelayan aja lawan bini pun gitu. Jadi Nabi kita akhlak Rasulullah lah. Rasulullah itu kada pernah bini masak kada nyaman, kada pernah Nabi mencaci makanan itu. Malahan Nabi kita membuktikan kenyamanannya, walaupun itu menurut lidah Nabi kurang, tapi Nabi kada pernah mencaci makanan. Itu akhlak Nabi itu. Apa yang ada bila kada makan Nabi, tapi Nabi kan bilang, "Mana kan nyaman nih jan." Kalau kita mau wadah benar, ya kada kutuk hari lagi kan nyaman lalu aja. Nah kayak lu udah angoi, tahu tapi udah angoi, sama suami harus lu udah angoi itu. Itu Nabi, alak Nabi kita tuh kalau kepingin kada nyaman sih kan makan sih. Dan sih kada pernah mencaci makanan itu. Itu akhlak Rasulullah. Ini nah kita ikuti. Itu padahal sepele itu. Masalah makanan itu, tapi makanan tadi, makanan nasi liwat kan tadi, itu banyak memuji tadi, banyak memuji, nyaman je nasi liwat setai je, ada petainya pulang je, buahnya memuji, ini ulun mendengar buahnya memuji, oh jualan berarti selera buahnya nih. Karena tahun akan datang Isra Mi'raj kena iwak karing ulang, iwak karing nang poros ber anda kena iwak sabat halus
sesuai dananya nyaman. Emang ketujuh banyak nasi lewat ketujuh. Banding dulu nasi lalu tuh. Nasi lalu lewat tuh sebenarnya lalu loh. Lewat aja jangan. Berlalu adanya. Itu bahasa Banjar lewat itu berlalu. Lewati aja rumahku aja. Adanya apa? Lalui aja dulu. Nasi liwat. Nah itu akhlak Nabi tadi. Nabi kita kada pernah mencaci makanan menyambat kada nyaman, kada pernah Nabi. Nabi kita tuh membuat senang dengan siapapun dan kada pernah mengecewakan hati orang. Nabi kita tuh yang kayak kemarin Ustaz Kamarudin tuh emang kisah itu di dalam kitab ada nang disuruh Nabi makan daging unta bodoh. Itu tuh menjaga hati orang itu. Seandainya kada Nabi kita kalau menyuruh bodoh, pasti ada nang bodoh berarti itu nang makan tuh. Tapi memang disuruh disunatkan habis makan daging unta itu bodoh. Itu ada nasnya dalam kitab ada. Ya Rasulullah itu biar semuanya akhlak Nabi itu semuanya. Udah nyata udah innaka la ala khuluqin azim itu sudah. Allah langsung mewahyukan. Nabi Allah yang mendidik. Allah langsung mendidik Nabi. Jika mau memaafkannya maka yang itu lebih baik dan ia mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memiliki hewan, kita ulang sedikit. Ia punya bingunan burung kah, bingunan kelinci kah, bingunan kucing kah, bingunan ayam kah, bingunan itik kah, bingunan angsa kah. Ia harus memelihara dan merawatnya serta memperhatikannya dengan baik. Jadi orang nang bisi ingunan itu biar kalau telatin beri makani kelaparan inya menzalim inya kita tuh kada sadar lawan binatang pun termasuk menzalim kita itu bisi ingunan. Jadi orang bahari itu, aku ngalih aja hendak ke Banjar, apa? Aku nih ingunan banyak aja. Bisi ayam banyak, ayam anak, kayak panakan aja, kada ada yang menjagai. Jadi orang terkadang ada tulak karena jaga ingunan tadi. Ingunan ngeribian. Itu bahasa Banjar ingunan, artinya peliharaan. Malih banget peliharaan. Mahir bahasa Banjar ngalih ingunan tadi. Pian be ingunan itik lah. Itik kita tuh bingung itik. Itik tuh bihintaluan. Itik tuh biasanya kalau kita telatin aja beri makan dadak lawan kalimbuai atau haliling. Inya itu bihintalu telatin tuh. Sehari aja kita salah memberi makan nya kancat bihintalu itik tuh. Kalau kita kata latihan memberi makan bisa kancat nih bihintalu. Bakal semuanya 100 ekor itik. Biasanya bihintalu 50. Karena bila kita terlambat beri makan atau salah kah nya kancat bisa ada bihintalunya. Itu tuh pemeliharaan tuh ngalih. Kalau kita kada daraman ujo orang Banjar itu daraman. Itu juga kita bingung kucing. Jadi harus memberi makan kucing dari depan telatin nukarakan kucing Bu RD le ya lah. Kayak Bu RD biasanya dipungut di sini tulang-tulang beri siapa aja kucing gitu. Itu Bu RD itu. Kayak pohon ini banyak kucing. Mungkin banyak pohon ini daripada kucing bian Bu RD. Pohon ini telatin juga beri makan nih. Telatin juga kan memberi makan kotorannya ya bos ini. Kotorannya tiap subuh buangi. Ada bapak tuh pilih
besar pahalanya. Bersedekah juga ada nyalon makhluk Allah Ta'ala. Tiap pagi je bawa selim buangi anunya apa nih amasnya. Amas itu sama nang ngomong kita buangi teh jejak di masjid nih dapat bidadari aja. Buangi teh jejak seiko sabuting dapat bidadari di akhirat kayaknya kumpulangan banyak banget bidadarinya. Ia harus memelihara dan merawatnya serta memperhatikannya dengan baik. Ia lakukan itu sendiri atau menyuruh orang lain yang dipercayainya boleh. Umumnya bisi ingunan, tapi nya ada bisi anak kah anak karena mari makan anak lah abah nak berangkat ini. Bisa serta anak atau pelayannya. Jika ia tidak sanggup merawatnya, maka ia pun berdosa Jabatul Haddad dan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Itu tadi bang, bingungan tadi. Bingungan. Kalau kita salah di akhirat kita tanggung jawab. Bisi kucing banyak. Atau makan nih sampainya mati. Tanggung jawab lagi di akhirat. Satu kucing aja. Nih di dalam hadis Nabi. Nabi di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "An-namra'atan dakhal nar fi hirratin rabatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard." Bahwasanya ada seorang perempuan masuk neraka karena ia mengikat seekor kucing dan tidak memberi makan serta tidak memperbolehkannya memakan serangga pun. Itu masuk neraka. Seorang perempuan je Nabi diberi makanannya kada dan dikarut diikat kada kawan jadi makan ke lain dan disuruh memakan serangga pun kada boleh, kada beriakannya mati kucing tadi. Allah masukkan perempuan tadi ke dalam neraka. Nah, kucing aja. Ada juga cerita mungkin di sini suahun Nusa. Ada seorang perempuan. Perempuan itu kalau bahasa Banjarnya apa lahung. Oh jauh orang ini loh melontak. Ya melontak, lonte lah. Ini kehausan mencari air kemana-mana. Ini haus. Tetapi dia bertemu dengan air, ringkas saja nih, bertemu dengan air. Namanya para mondali turun ke bawah mencari air, minumnya. Ampih dah sekalinya melihat anjing bajuluran iratnya kehausan. Oh mana-mana yang mencari. Berpikir wanita tadi, kayak apanya aku nih supaya anjing ini minum. Turunnya dianunya lawan tangan, makanya naik ke atas tangan guguran hilang airnya. Tapi Allah memberikan pemikiran yang bagus aninya. Adanya khuf itu sepatu. Khuf itu yang biasanya dipakai oleh orang Arab, tapi sekarang anggaplah sepatu. Sepatu itu di kioknya, digigitnya ke mulut, tangan berkerukut, sampai ke atas disuruhnya anjing tadi diminum makannya. Sampai anjing tadi hampir haus. Wanita tadi meninggalnya. Ceritanya itu meninggal. Karena itu Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Dimasukkan Tuhan surga. Berkat apa? Berkat meminumi anjing tadi. Nah, di sini kita harus bisa-bisa memahami. Jadi sedikit apapun amal kita, selama itu Allah Ta'ala redha, bisa Allah itu masuk ke dalam surga tadi. Berkat apa? Berkat rahmat tadi. Guru jarud inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Di dalam Quran sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu qaribum minal dekat dengan orang-orang yang baik.
Ayah buan pian baik bertahan. Jadi Allah Ta'ala itu menurunkan rahmat terusan pian. Nyaman di pandiri. Duduk, mudahan sehat bertahan buan pian. Panjang umur, murah rezeki insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bi walidayhi ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junub. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Adanya jangan kita menyembah yang lain selain Allah. Syirik. Syirik ada dua, ada syirik nyata, ada syirik khafi, tidak syirik tersembunyi. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada orang tua baik-baik, jangan sampai durhaka. Qarib kepada kerabat keluarga, anak-anak yatim ya Nabi. Ya Allah Ta'ala suruh kita berbuat baik dengan anak yatim. Jangan sampai ada di lingkungan itu anak yatim nang kesusahan. Umpamanya ada di Nusantara ini contoh, ada Nusantara umpamanya ada anak yatim. Anak belanja ngalih, anak makan ngalih. Kita kada perhatian, semuanya kita berdosa. Kita berdosa. Karena Allah Ta'ala langsung, ujar Tuhan, berbuat baiklah kamu dengan ibu bapak kamu, dengan anak-anak yatim, dengan kerabat keluarga, sepupu, memarina, disuruh kita berbuat baik. Dan kepada orang-orang miskin, jangan sampai orang miskin kelaparan ya. Berusaha kali cukup ya, berusaha sudah ya mencari nafkah, tetapi masih aja kurang. Berarti kan ada salah, sudah menjalankan perintah Tuhan untuk berusaha. Lainnya nangguring aja di rumah, awak gagah madang minta orang aja. Lain ini kisahnya. Ini orang ini sudah berusaha sekuat mungkin, tetapi masih kada mampu, masih miskinnya. Ini kita perhatikan juga. Jangan sampai melarat kesian kelaparan. Tanggung jawabnya di akhirat. Kita ini sebagai yang kita mampu ini, tanggung jawabnya di sisi Allah. Dan kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai lawan kita semua, dan Allah ampuni dosa kita, dan Allah jadikan anak zuriat kita yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah berikan harta kita dan harta berberkat. Mudah-mudahan Allah lancarkan seluruh urusan kita baik haji dunia dan akhirat. Ala hadhihi sunnah al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.